Nah, buat teman-teman yang berencana mau pergi ke Cancun, Meksiko, jadi di sini tuh ada Chichen Itza yang merupakan salah satu peninggalan suku Maya yang menjadi 7 keajaiban dunia itu. Nah, kalau kalian sampai di airport, dari dalam situ ini ya, dalam situ sini ya, dari dalam situ itu akan sudah banyak taksi yang akan menawarkan jasa, bahkan sampai di luar sini juga banyak. Tapi di sini taksinya lebih sopan-sopan, nggak maksa. Kalau kita udah geleng-geleng kepala, mereka udah nggak nanya-nanya lagi gitu. Bahkan menurutku lebih sopan daripada taksi-taksi yang ada di Indonesia ya, yang ada di bandara di Indonesia. Jadi kalau kalian mau lebih murah ya, jadi taksi-taksi itu harganya bervariatif dan tentunya lebih mahal. Kalau kalian mau ke City Center atau ke Cancun City Center, kalian tinggal keluar sampai ke parkiran sini ya. Jadi kalau kalian sampai di parkiran, mereka punya kayak bus damri gitu, namanya Ado Aeropuerto. Ini bus yang warna merah ini, itu harganya ke City Center itu cuman 130 peso. Jadi kalau dalam dolar, sebenarnya kalau kita kurskan ke dolar itu harganya 7 dolar. Cuman karena aku nggak punya peso, aku belum tuker. Tadi aku bayarnya pakai dolar, mereka mintanya sih 9 dolar. Jadi alangkah baiknya kalau kalian bisa tukar langsung uangnya ke ini ya, ke apa namanya, ke mata uangnya Meksiko. Nih kalau kalian bisa lihat, Cancun harganya 130, Playa del Carmen 250. Nih, ini harganya. Dan ini busnya itu jalan setiap jam ya. Setiap jam. Jadi ini pilihan alternatif paling murah untuk ke City Center. Dan selamat datang di Cancun, Meksiko. Selamat pagi semuanya. Jadi pagi ini aku udah bangun jam 6 pagi karena aku ikut tour. Itu dijemputnya di hotel jam 6.30. Jadi aku udah dijemput, aku tinggal naik ke busnya aja. Jadi hari ini aku ikut full day trip dari jam 6.30. Tapi sekarang udah mau jam 7 sih. Sampai nanti pulangnya perkiraan sekitar jam 9 sampai dengan jam 10 malam. Jadi day trip hari ini itu kita ke Tulum. Ini tuh kayak reruntuhan suku Maya gitu. Kita ke Tulum, kita ke Cenot, kemudian Coba, sama ke Playa del Carmen. Itu aku bayarnya, aku beli di sini ya, di depan hostel ini. Aku jalan keluar, terus aku nemu tour yang agak murah. Itu harganya 50 dolar. Itu sudah semuanya. Udah semuanya lah, pokoknya 50 dolar tuh udah including termasuk makan siang. Oke, thank you. Terus, oke, ini busnya kita tinggal naik. Ya, itulah pokoknya harga 50 dolar. Imron Zulfikar. Good morning. Iya, morning. Thank you. Good morning. Buenos dias. Buenos dias. So, and terus apa namanya? Kalau di hotel sih aku lihat harganya 80 dolar. Terus sama operator ini aku dikasih ya cuman harga 50 dolar. Kalau di online juga rata-rata sama sih, harganya sekitar 80 dolar gitu. Jadi kalau misalnya kalian kesini, datang aja nginep. Aku kasih tahu nginep di hotel yang tempat aku tinggal, namanya Nomad Experience. Itu lokasinya bagus banget, deket kemana-mana dan harganya juga murah. Terus di depan-depannya situ banyak tour operator yang kalian bisa tanyain gitu. Oke, sekarang aku udah di bus. Kamera aku kotor banget kayaknya. Aku udah di bus, kita mulai jalan. Oke, sekarang kita udah nyampe di tempat pertama, Tulum. Jadi perjalanannya kurang lebih 2,5 jam ya dari Cancun City. Sekarang kita udah nyampe di Tulum. Ini di tempat masuknya. Jadi kita dipasangin stiker ini, stiker kalau kita udah bayar pajak. Terus tiketnya udah ada sama mereka. Jadi
mereka yang akan scan nanti, jadi kita tinggal masuk aja. Nah, dan bagus banget agennya itu waktu di dalam mobil tuh kita dikasih tahu semuanya karena banyak banget scam di dalam nanti. Dia bilang gitu, pokoknya untuk apapun bilang aja enggak. Dia bilang gitu, pokoknya apapun yang nawarin ini, yang nawarin foto, yang nawarin ini segala macam, tinggal bilang enggak aja. Itu dia bilang gitu. Keren sih, keren. Tour guide-nya keren banget. Terus ya ini kita lagi di depan restoran, di depannya tempat masuk ke Tulum itu. Jadi bagi siapa yang mau ke toilet dulu boleh ke toilet. Karena kebetulan di dalam itu tidak ada toilet. Jadi oke, kita tinggal masuk ke dalam. Nih, semua lagi dipasangin stiker, aku udah stikernya, jadi kita tinggal masuk aja di sini. Kita udah di Tulum. Ini dia reruntuhan peninggalan dari suku Maya. Dan di belakang situ tuh pantai, di belakang bangunan ini tuh pantai. Ini dia. Ini tour guide-nya kita, Jose. Okay, my friend, let's make this quick in order for you to have enough time for you to go crazy on the pictures. It's actually what a lot of people, that's what a lot of people prefer. Okay, so let's hear out the information. That's what Mexico actually means. Okay, so that's what the governor lived right here in this structure. We call it the house of the columns, of the pillars. Whenever you enter to archaeological site and you see really narrow entrances and short entrances, right away you can define that as a temple. When you see wide entrances and tall entrances, you can call that a house, okay, or administrative building. Okay, so now you can distinguish from a temple from another purpose. So if you notice, the temple has a small door. Okay, even the other one on top. But look at the door right there from the castle. From the governor. Yeah. It's wider, isn't it? Yes. So right there, they actually a family lived there. Okay. Over there, it was just for the ceremonies and the rituals purpose. Okay. That's where the Ishman would get up and then gather other people, right, in the gated community and do their thing. Okay? So that's what we have here, my friends. Here we have the house of the Tuldun, the first structure that you saw coming in. That one right there to your left. It's not you get away. It's nice. And guys, the kind of architecture that we have here in Tulum is named Jadi ini tempel utamanya, jadi posisinya di atas bukit. Terus di bawah sininya ini langsung ke langsung ke pantai. Dan Tulum itu berdasarkan penjelasan dari guide tadi, Tulum itu berarti besok atau sunrise. Jadi di sini, jadi kan tempelnya tuh ini ya, tempelnya ini dia tuh menghadap ke laut langsung. Lautnya tuh persis menghadap ke sunrise. Jadi sunrise itu persis menghadap ke gerbang tempel yang menghadap ke laut itu. Gitu. Oke teman-teman, sekarang aku udah ada di tempat kedua. Kalau tempat pertama tadi adalah Tulum, sekarang namanya Koba. Koba ini sama dengan Tulum juga, jadi masih peninggalan bangsa Maya di ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Ini juga berupa kayak candi mungkin ya, atau kayak gitulah, reruntuhan batuan gitu. Ini dia tempat sini. Tadi dari perjalanannya sekitar, jadi tadi dari Tulum kita jalan 45 menit, terus kita makan siang sekitar 30-45 menit. Habis itu kita jalan ke sini tuh deket sih, kalau dari tempat makan itu sekitar cuman 15 menit gitu. Nih ya, kalau kalian lihat ya, ini juga peninggalan bangsa Maya. Nih.
Nih, terus ada itu juga. Terus ini. So, kita ke dalam itu lumayan cukup jauh ya kalau untuk di Koba. Jadi ada pilihan di sini kalau misalnya kalian mau naik beca, atau di situ ada rental sepeda juga. Kalian bisa pakai sepeda. But I decided just to go to walk. Aku jalan kaki aja. Kita lihat. Aku tadi sih katanya sekitar 2 kilo ke dalam itu. 2 kilometer. Kita coba aja jalan ya. Jadi ini masih di wilayah yang sama, di Koba. Ya, jadi Koba ini ada 3 yang besar, ini salah satunya, terus ada di belakang situ, terus ada di sini satu. Nih, kita tinggal jalan ke sana. Ini 3 yang besar. Cuman sayangnya di sini itu dia tidak ada informasi apa-apa. Terus ini, oh ada informasi. Kita bisa baca di sini. Oke, kita baca ya. So, painting complex. This group is building mostly correspondent to the last period of the occupation in Koba. Buildings 1 has a temple on the upper part. Those frieze and lintel were riches painting on their interior side, as well as with a steel structure too, probably the roof made. This group is belong to the last period of occupation. The city Koba in style pertains called the East Coast type, which correspondent to the post-classic period. Ini dia. Mari kita jalan ke yang paling tinggi ya. There's the shortcut di sini. Jadi khusus yang Koba ini, kita tuh kayak dibiarin di entrance, terus kita tinggal explore sendiri, meskipun dia ada nggak ada yang benar-benar petunjuknya tuh nggak ada, tapi ada pathway-nya, itu ada jalannya gitu. Jadi kita bisa lihat. Jadi kita benar-benar kayak explore sendiri, masuk hutan terus lihat sendiri. Itu lumayan jauh, jalannya juga lumayan jauh. Tapi kalau misalnya punya waktu yang banyak, bagus. Nah, kalau akan aku ikut tour, jadi cuma dikasih waktu tuh 1 jam, jadi kayak agak terbatas gitu. Kalau mau explore gitu agak terbatas. Itu. Aku tinggal lihat yang satu ini aja. Jadi aku udah lihat 2, karena dia cuma ada 3 di sini. Kita jalan di sini, lihat, habis itu balik ke entrance. Nah, ini namanya Koba. Ini yang paling tinggi. L'economia che c'è su Chichén Itzá sicuramente forse sarebbe più visitata, che è grande, ha un'architettura mista, è vasta, insomma propone molte cose come lo Taipei, oltre ai giochi di pelota, le metropoli. Sekarang kita udah sampai di tempat ketiga, namanya cenote. Jadi ini tuh kayak palung, kayak goa, lubang gitu yang ada airnya. Airnya jernih banget kan. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, sini kayak sumur. Kayak sumur ke bawahnya. Aku nggak mandi sih, jadi aku cuma mau lihat-lihat aja. Aku males mau mandi-mandi basah-basah. So, lumayan dalam banget. Wow. Nih, kalian lihat ya, dalam, ke bawahnya tuh dalam. Oh iya, jauh. Jauh kedamnya. Jauh. Nih, lihat nih dalamnya. Oh, jadi emang goa. Emang goa di dalamnya ya. So, nih. Ini kalian
Kalian lihat ya, emang goa banget. Hi. You want to swim? You need to take the shower outside. I will not swim. Okay. No, I just want to see. Okay. Yeah. Use the platform. Take photograph. Yeah, thank you. You're welcome. Wow, it's so nice. You're just getting here? Yeah, yeah, but I will not swim. I just want to see. Oh, okay. Yeah, that's really nice. Nih, lihat kalian ya, bening banget airnya, bening banget. Nih, jadi emang di dalam goa, nih kalian lihat ya. Ini karena dibikin lampu sih sama mereka. Ini goa banget. Di dalam goa situ airnya, dan di ini dalam goanya nggak panas. Biasanya kalau dalam goa panas kan. Ini namanya cenote. Entonces, hay dos formas de hacer masajes con piedras calientes. La primera, colocar las 7 piedras en los 7 puntos energéticos. La segunda, cuando tienes estrés, ¿dónde se representa la primera parte del cuerpo? Ese estrés. En esta área, ¿verdad? Entonces, tú vas a masajear de esta manera. ¿Ven cómo estoy moviendo la piedra? ¿Cómo? ¿En qué forma? Ahora sí ya, que les quedó claro. Tampoco, ¿no? ¿Qué aprendieron pues? Entonces, amigos míos, él se pone en el centro y hace su plegaria, su pedimento aquí a los puntos cardinales. Es por eso que cuando termina de hablar, se pone, se empieza. Makan jasuke pakai chili oil plus kacang, terus dinyanyiin sama orang Meksiko. I want a picture here. Okay, I will take a photo. Let's go. It's only 5 minutes, right? Have no time. Very quick.
Harry. Jadi ini tempat keempat, tempat terakhir. Jadi kita cuman di drop di sini, namanya Playa del Carmen. Itu tempat, ya tempat turis banget lah ya. Ya cuman kalau mau shopping dia bilang gitu. Oh, aku pengen makan di sini, tapi waktunya udah nggak ada lagi. Apa minum gitu kan, biar bisa menikmati musik performance-nya. Tapi waktunya udah nggak ada. Jadi bayangin kita mulainya tadi dari jam 6.30 pagi, sekarang udah jam setengah 9. Ini sampai rumah tuh sekitar jam ya 11 gitu kali.